Hai William, Hai, Sudana, halo. how are you? I'm good. Kamu kuliah di Malaysia, ngambil electrical electronic. Yes. Terus kamu kerja di perusahaan alat berat Yes. di Jakarta. Yeah. Berapa tahun? Habis itu 3 tahun. 3 tahun. Habis itu kamu memutuskan untuk resign. Resign. Dan kamu membangun perusahaan kamu sendiri. Yes. Content marketing. Yes. Selama 8 tahun sampai sekarang. Udah 8 tahun. Udah 8 tahun. Yeah. Apa yang membuat kamu kemudian berpindah? Terus ini dari electrical electronic, terus tiba-tiba ke alat berat, kok tiba-tiba content marketing? Tell me more. Basically kalau kita look back gitu ya, saya tipe orang yang growing tanpa plan sebenarnya. Growing tanpa plan. Iya. Karena saya tuh dari umur 12 tahun udah fatherless. Cuman saya cuma punya satu goals doang, visi. Ketika saya jadi anak pertama, saya nggak boleh nyusahin orang tua saya. Tapi walaupun nggak tahu yang mau kemana gitu, Iya. makanya kuncinya satu, value-nya jangan sampai saya nyusahin orang tua saya. Makanya saya pas kuliah ya, karena saya suka dulu fisika, makanya ambil electrical elektronik kayak gitu. Tapi pas lulus dipikir-pikir kayaknya nggak asik kerjaannya ya. Tapi makanya saya pas Emang lulus kerjanya apa jadinya? Farmasi atau di engineering. factory? Waktu itu karena saya juga nggak nyari-nyari. Abis lulus tuh ngapain? Saya nggak tahu. Saya kelulus, kelulus. Cuma ngelihat kira-kira apa yang bisa ada hubungan sama electrical ya. Adalah kerja lift gitu, ngurusin lift gitu. Kayak turun-turun ke lapangan gitu. Kayak aduh kayaknya kok nggak enak ya kerjaannya ya. Saat itu saya suka fotografi. Makanya tuh freelance dulu fotografi. Tapi ya biasa. Apa lah, objeknya? waktu itu wedding terus IO Oke. ikut-ikut ya sebenarnya jurnalistik kayak gitu-gitu. Iya. Tapi orang tua nggak suka, kayak mau kerja dong. Pada akhirnya ya udah kerja, masuk ke korporasi. Karena bukan karena suka juga, enggak, karena punya kenalan aja. Jadi Oke. interview normal, keterima, yaudah jalanin 3 tahun sampai akhirnya saya sadar industri saya juga nggak suka. Tapi sukanya ke dunia foto-foto. Karena waktu lagi zaman Instagram, ya kan, lihat ada opportunity kayak sosial media, content marketing itu bakal hype ke depannya dan bakal dibutuhin. Jadi nggak berani diri, lompat ke sesuatu Memberanikan diri. Memberanikan diri. Lompat Jadi ke ada sesuatu nekatnya dong. Nekat. Karena waktu saya bilang ke orang tua, mah gue mau resign gitu kan, ngapain resign? Disambi aja. Emang nggak bisa? Saya bilang nggak bisa. Kalau saya nyambi, ini nggak ada yang jalan dua-duanya gitu. Setengah-setengah. Jadi ya saya lompat aja. Kemudian udah, ketika berani ngambil keputusan, konsekuensi, berarti kan, jangan sampai gagal. Fight gimana caranya bisa survive. Ya puji Tuhan survive sampai sekarang. Yeah, getting bigger and bigger. Iya. Tapi gimana mempertahankan belief and values? Sementara you just started the business. Ya. Buat saya semua balik lagi, kalau kita tahu konsekuensi ya. Yang saya sadarin waktu pertama kali bangun perusahaan adalah, kok ada ya orang yang mau kerja sama saya. Itu hal yang buat saya kayak wow, mereka menggantungkan hidupnya ke saya. Yang literally kita bisnis baru juga. Jadi modal saya ada value yang saya pegang lagi. Mereka udah percaya sama saya harus payback kepercayaan mereka. Jadi saya harus fighting gimana caranya bertanggung jawab atas hidup mereka. Karena saya menafkahi hidup mereka secara nggak langsung. Betul. Jadi Jadi satu orang yang bekerja ada keluarganya yang dihidupin kan. Betul. Jadi saat itu ya udah saya belajar memperlengkapi apa yang saat itu saya nggak punya. Belajar sana, belajar sini, lengkapin semua ilmu-ilmu bisnis gimana, ngerapin, bikin sistem. Karena punya pengalaman profesional juga ya. Jadi pengalaman Walaupun belum lama ya. belum lama, 3 tahun. Iya. Tapi itu yang saya adaptasi di bisnis yang saya buat. Dan itu it works. It works. Kalau nggak works, bisa mungkin udah collapse sekarang. Iya. Iya. Bisa saja tidak works and you innovate. Betul. Cari sampai nemu. Betul, Tapi kita tidak ada barrier yang besar dalam proses mengadaptasi pengalaman di korporasi selama 3 tahun, kemudian memindahkan hal-hal yang relevan untuk your new venture. Nggak menemui kesulitan yang berarti. Ada, pastinya ada. Oh, ada. Ini namanya kebalik, kita kalau kita mengadaptasi sistem yang dari perusahaan yang udah besar, itu kan well established ya. Sedangkan kita ketika mulai dari awal itu kan banyak adjustmentnya. Iya. Saya akhirnya banyak ngobrol sama teman-teman juga, belajar dari mereka juga. Lu bikin sistem gini gimana sih? Bikin ini gimana sih? Oh kita improve lagi, kita adaptasi lagi. Kayak saya awal-awal itu tuh setiap tahun saya rombak sistem. Oh ya? Karena saya ngeliatin kan, oh yang ini kita jalanin, kayaknya kurang efektif. Udah improve lagi, apalagi improve lagi kayak gitu. Itu bagian dari A/B testing yang kita lakukan. Goalsnya apa sih? Membuat sistem yang lebih baik gitu. Jadi si content marketing company ini
Apa yang kamu pelajari tentang content marketing? Semua perubahannya terutama ya, karena kita ngomongin sosial media, kita ngomongin dunia kreatif, ini berubah terus. Apa yang terjadi 2016 sampai sekarang tuh masif banget perubahannya gitu. Yang kita lakukan adalah kita melakukan itu. Makanya keep agile. Since the very first day, ketika kita ngomong business agency, biasanya mereka cuma serving klien. Tapi yang kita lakukan, kita building brand kita. Sehingga kita mengerti ketika ini loh yang solusi yang kita berikan. Kenapa kita bisa melakukan ini? Karena kita melakukan sehari-hari. Jadi kita menjadi walk the talk. Apa yang kamu pelajari dan kamu observasi melihat tentang behavior market di Indonesia? Karena kan kalau ngomongin content marketing pasti berhubungan dengan human behavior. Iya. Dan dia biasanya mengikuti perubahan itu. Share dong, menarik nih. Kalau sekarang ya kita ngelihat semua orang yang di sosial media yang tampilnya adalah semua sesuatu positif, ya kan, semua yang bagus-bagusnya aja, sehingga men-trigger behavior kita. Oh ternyata semudah itu ya. Which memang betul, semua mudah karena sosial media. Karena itu memotong barrier ya. Yang dulu saya juga kan bilang saya mulai sesuatu dari nol semuanya. Saya nggak punya network, saya nggak punya kenalan siapa-siapa, kayak gitu. Semuanya saya gali sendiri. Tapi karena sosial media, saya bisa kenal banyak orang. Yang dulu saya cuma ngelihat, dia influencer yang saya kagumin. Tapi karena sana membuat konten, kita jadi saling kenal. Akhirnya jadi berteman. Dan dari satu teman ke teman lain, membuka network sangat banyak. Iya, word of mouth. Betul, itu sangat benar-benar apa ya? Efektif. Breakthrough banget ya. Tapi karena sesuatu hal yang instan ini di-push terus-menerus, ini juga ngerusak mindset kita. Behavior sekarang kan kita ngelihat semuanya pengennya instan gitu. Kalau bisa sukses muda, kenapa mesti nanti-nanti gitu ya. Kalau kita ngomong dunia finance, semuanya cepet kaya. Bener gak sih? Ya bener. Tapi apakah itu buat semua orang? Belum tentu. Maka itu saya percaya sekarang itu kita butuh tipe konten yang ngomongin apa adanya, bukan lagi pencitraan. Karena dari zaman dulu udah ngomong pencitraan. Dan sekarang trennya udah masuk karena authenticity. Semakin kamu raw, semakin kamu apa adanya, ternyata orang-orang lebih suka daripada semuanya terlalu dipoles. Jadi kemarin saya lagi di Bali, terus lagi heboh YouTuber. Siapa itu namanya datang ke Bali? Siapa sih namanya? iShowSpeed. Ya. Heboh banget. Anak saya heboh, semua satu rumah heboh. Terus gue gini, ini siapa sih nih? Gitu. Terus coba lihat, gila, dia ada di tempat itu di Bali, di Lotundo, di daerah situ. Terus dia datang ke satu toko baju, pokoknya ya buat market daerah situ gitu ya. It's so cheap price. Dia datang ke situ, dia nyanyi-nyanyi di situ. Ditonton 8 juta orang. Iya. Terus saya nonton. Wow. Ini orang real banget ya. Iya. Apa emang begini yang disukain? Ternyata itu authenticity. Iya, authenticity. Karena kalau kita lihat kan mereka start dari gaming ya. Yes. Si iShowSpeed dari gaming ya. Reaction market yang gamers kan juga komunitasnya besar sekali kayak gitu loh. Mereka apalagi suka, di Indonesia. Betul, apalagi di Indonesia. Itu disukain. Makanya dia sendiri pun ngakuin, dia pun Speed sendiri kan merasa gila Indonesia. Sesekalinya gue punya view segini banyak ya dalam streamingnya dia. Kayak gitu. Dari kemana-mana orang pada heboh. Iya. Saya, wah ini banyak bintang-bintang baru yang kita nggak kenal sama sekali gitu. Itu dia. Saya. Karena setiap hari ada muncul kreator baru yang kita mungkin nggak kenal. Kita running agency sendiri pun kita ngelihat ini siapa gitu. Tapi dalam konteks market lokal communitiesnya itu semua dikenal. Jadi itu karena mereka otentik, karena mereka otentik, karena mereka masuk ke market-market yang ini ya ya fanbase-nya kuat lah gitu. Tapi gak bisa kita bilang juga bahwa apakah mereka sustain, belum juga. Betul. Banyak juga yang viral. Ya kan sebenarnya konteks easy come easy go ya. Betul. Ya. Nah, gimana caranya kamu bisa membantu masyarakat melalui cara-cara kamu untuk bisa memberikan pemahaman kepada mereka bahwa dalam membangun brand di sosial media kita, porsi authenticity-nya harus lebih besar daripada sisi image building yang mau dibangun. How you educate them? I mean like kalau saya bilang ini kan semua attention ekonomi, content creator, social media ini bisnis, ya kan?
orang bikin bisnis bisa, tapi orang mempertahankan bisnisnya itu yang susah. Pada akhirnya semua juga akhirnya akan belajar gitu. Sekarang gini, ketika dia punya fame-nya, punya popularitasnya, dia punya traction, oke, dia earn money, tapi setelah itu ngapain sih? Ada orang yang pintar, dia diversifikasi ke bisnis lain, which is good, ya kan? Ada yang foya-foya, hedon-hedon, tapi kemakan gaya hidup, kemudian keok, kayak gitu. Kalau buat saya, ya sama kayak kita running bisnis, probably nggak semua orang memang ada cocok di dunia ini, di industri ini kayak gitu. Even kalau kita ngomongin tentang apakah nanti yang kita lihat itu banyak social media kreator yang mereka decided untuk akhirnya detox atau enggak mereka stop karena mereka merasa mental health terganggu. Pertanyaannya, kenapa bisa social media detox? Emang kenapa gitu? Apa yang salah? Harusnya kan bukan social media yang salah kan? Kitanya yang mengkonsumsi hal yang salah, berlebihan, atau enggak kita yang overdosis. Iya betul. Akhirnya kita yang mengkompromis diri kita sendiri kayak gitu. Kalau saya pribadi sih saya nggak pernah social media detox ya, karena sebenarnya kan kita yang punya kontrol. Harusnya gitu. Betul. Kan kita yang punya kontrol. Even kayak kita menjadi gini, ada orang yang pencitraan itu penting, oke. Untuk membangun image dan credibility, membangun fan base, kita harus menjadi orang yang menyenangkan. Tapi kalau kita ngomong maraton panjangnya, apakah capek juga loh? Capek banget pura-pura belaga happy, belaga sincere. Ternyata is not at all. Makanya ketika kita membuat satu hal yang bukan kita, lama pasti akan ada titik jenuhnya. Kalau gitu. Dan cara yang kamu tampilkan apa adanya itu adalah bagian dari edukasi. Oh betul. Makanya saya ngeliatin fit kamu, keseruan kamu ngomong, blan apa adanya, dar. Tuh, gila seru nih orang ini. Tapi Mas Erwin, kalau pendapat Mas Erwin ya, saya extrovert atau introvert? Well, I thought you are introvert by nature. Iya, introvert. Saya introvert. Jadi ketika saya bikin konten sosial media itu for sake of kerjaan aja. Tapi dalam keseharian saya nggak suka saya bukan tipe yang kita lagi di sini pamer kayak bukan pamer ya, lebih ke menceritakan kehidupan pribadi saya, enggak. Iya. So I limit that. Iya, itu kan pilihan ya. Pilihan. Dan kamu memang fokus ke dalam konten marketing kan, lebih ke situ gitu. Yes. Jadi apa yang mau saya sampaikan, saya menggunakan sosial media sebagai kanal untuk menyampaikan apa yang saya percaya dan saya mau sampaikan.